back to my YouTube channel, Happily Knitting, yay! Oke, di video kali ini seperti biasa, bahan-bahan yang kita butuhkan ada benang rajut, ini yang milk cotton, big ply, kemudian ada circular needle, ini ukurannya yang 4,0 mm. Oke, jadi kita usahakan ini bagian ini yang paling pendek karena nanti pengerjaannya secara melingkar. Kemudian di sini ada gunting. Selanjutnya ada penanda. Jadi di sini aku buat 4 buah penanda. Jadi ada satu warna berbeda nanti untuk penanda di awal. Kemudian ada jarum sulam. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan. Oke, pertama-tama kita sisihkan hampir 2 meter benangnya seperti ini. Jadi ini kita sisihkan dulu. Jadi ukurannya hampir 2 meter. Kemudian kita akan buat simpul rajut. Jadi pertama-tama kita akan buat simpul rajut. Caranya seperti ini. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Kemudian kita masukkan needle kita seperti ini, kemudian tarik. Nah, jadi seperti ini simpul rajut kita. Kemudian, jadi ini selanjutnya, ini tadi benang yang kita sisihkan ada di sebelah kanan. Kemudian ini ada sisa benangnya di sebelah kiri. Jadi untuk pemula, kalau aku caranya seperti ini untuk merajut menggunakan knitting. Oke. Kemudian 2 jari kita. Oke, kemudian ibu jarinya seperti ini. Nah, kalau aku seperti ini, tapi kalau misalkan kamu sudah bisa atau udah tahu mana yang nyamannya aja. Oke, selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya kita akan buat 88 rantai rajut. Termasuk yang kita buat simpul ini, jadi kita butuh 87 rantai rajut lagi. Jadi caranya seperti ini. Oke, jadi caranya seperti ini. Oke, lagi kita ambil dari ibu jari kita dari bawah seperti ini, kemudian ambil dari bagian telunjuk, kemudian tarik seperti itu aja. Jadi ini sebenarnya agak sedikit ribet, tapi kalau misalkan udah terbiasa, nanti akan semakin mudah. Jadi ini selanjutnya kita buat aja seperti ini sebanyak 88 rantai rajut. Bisa ya? Nah, jadi ini udah 88 rantai rajut. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut lagi. Sebelumnya sisa benangnya kita ikat simpul aja biar tidak mudah terurai. Jadi kita ikat seperti ini aja. Oke. Kemudian ini kan akan lanjut kita buat secara melingkar seperti ini. Jadi akan langsung lanjut kita buat seperti ini. Jadi usahakan ini arahnya sama biar tidak berputar seperti ini. Jadi kita samakan dulu arahnya seperti ini. Oke. Oke, jadi kalau misalkan udah searah, kemudian kita akan langsung lanjut. Jadi polanya di sini kita akan buat knit 1 rantai, kemudian purl 1 rantai. Oke. Oke, kita akan langsung lanjut. Jadi kita buat knit seperti ini ya. Oke, kita knit 1 rantai. Caranya dari depan, ini dari depan seperti ini ke lubang bagian tengah. Jadi ini kita menggunakan benang yang paling panjang ya, seperti ini. Kita kaitkan seperti ini, kemudian kita tarik. Oke, jadi ini namanya knit.
Oke, sebelumnya di sambungannya tadi kita beri penanda dulu. Jadi di sini penandanya aku pakai yang warnanya berbeda sendiri supaya kita tahu rantai awal kita di mana. Oke, kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita akan buat satu pearl. Jadi caranya kita bawa benangnya ke depan seperti ini. Kemudian kita masukkan jarumnya, needle-nya dari bagian tengah ke depan seperti ini. Oke, kemudian kita kaitkan benangnya. Kemudian tarik ke belakang. Nah, seperti ini pearl. Kemudian kita akan lanjut lagi buat knit. Kita kembalikan benangnya ke depan, ke belakang maksud saya. Kemudian kita masukkan jarumnya dari depan ke bagian tengah seperti ini. Baru kita buat benangnya, kemudian tarik. Nah, seperti itu aja. Kita knit satu rantai, kemudian kita pearl satu rantai. Jangan lupa benangnya kita kembalikan ke belakang kalau misalkan pearl, dan kita buat lagi ke depan kalau misalkan kita buat untuk knit. Oke. Nah, jadi kita kerjakan sampai ke ujung sama knit satu rantai, kemudian pearl satu rantai. Oke. Nah, jadi ini udah sampai di ujung, udah sampai di penanda seperti ini. Oke, kemudian kita pindahkan penandanya. Nah, jadi baris pertama udah selesai, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke baris yang kedua. Jadi caranya sama persis, jadi kita sesuaikan. Jadi kita mulainya tadi knit satu rantai, kemudian pearl satu rantai. Jadi di sini juga kita akan mulai dengan knit satu rantai, kemudian pearl, kemudian knit, kemudian pearl seperti itu. Oke, kita buat lagi. Knit satu rantai, dan kemudian kita knit satu rantai. Kemudian kita lanjut pearl satu rantai. Nah, seperti itu aja. Untuk selanjutnya kita akan kerjakan knit satu rantai, kemudian pearl satu rantai. Saya Oke, untuk selanjutnya seperti itu aja. Jadi kita knit satu rantai, pearl satu rantai seperti itu aja. Kita buat sampai beberapa baris. Jadi kita kerjakan knit one, kemudian pearl one secara terus-menerus sampai mencapai beberapa baris sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, saya. Jadi kita lanjut aja secara terus-menerus knit one, pearl one-nya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Setelah aku knit one per one sebanyak beberapa baris secara terus-menerus, ini hasilnya kira-kira sepanjang 26 cm. Oke, jadi ini bisa disesuaikan tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi di sini aku buat 26 cm. Jadi ini kita kerjakan knit one per one aja. Untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi. Jadi kita akan masuk ke pola decrease sehingga kita butuh 3 penanda lagi. Oke. Jadi di awal kita seperti biasa masih sama polanya, knit one kemudian pearl one. Namun di sini kita kerjakan knit one per one-nya itu sampai 20 rantai. Jadi setelah kita 20 rantai nanti akan masuk ke pola decrease. Jadi kita kerjakan aja dulu sampai 20 rantai rajut. Oke, ini udah 20 rantai rajut. Jadi aku knit one, kemudian pearl one-nya sampai 20 rantai rajut. Untuk selanjutnya kita akan decrease. Jadi kita
knit secara bersamaan 2 rantai seperti ini. Jadi decrease itu gunanya untuk mengurangi rantai seperti ini. Jadi dari 2 rantai kita jadikan menjadi 1 rantai. Oke, kita beri penanda. Nah, ini 1 penandanya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Knit 1 rantai, knit 1 per 1, kemudian berhenti di rantai ke-20. Oke, kita purl 1 rantai. Kemudian knit 1 rantai sampai 20 rantai. Bisa ya? Oke, ini juga udah sampai 20 rantai. Selanjutnya kita akan decrease sama seperti yang tadi. Jadi kita akan knit secara bersamaan 2 rantai sekaligus seperti ini. Oke, jadi ini namanya decrease. Kemudian setelah kita decrease, kita beri penanda. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi, knit 1 per 1 sampai 20 rantai lagi. Jadi seperti biasa, knit 1, kemudian per 1 sebanyak 20 rantai. Oke, udah 20 rantai. Selanjutnya kita akan kembali decrease. Jadi kita knit 2 rantai secara bersamaan sekaligus seperti ini. Oke. Setelah kita decrease, kita kembali beri penanda. Nah, kemudian kita akan knit 1 per 1 sebanyak 20 rantai lagi sampai ke ujung rantai. Nanti di ujung rantai akan sisa 2 rantai lagi untuk kita decrease. Oke. Oke, jadi setelah kita knit 1 per 1 lagi sebanyak 20 rantai, di akhir rantai ada sisa 2 rantai lagi, langsung kita decrease saja. Jadi pas ya, kelipatan 4. Jadi kalau misalkan mau buat lebih besar atau lebih kecil, hitungannya harus kelipatan 4. Nah, jadinya ini 3 penanda yang berbeda, kemudian di rantai awal kita buat penanda yang berbeda seperti ini. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi. Oke, jadi kenapa ini beda sendiri warnanya? Jadi untuk menandakan ini rantai awal. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi. Kita akan knit 1 kemudian per 1 sampai ke ujung penanda. Dan di penanda nanti kita sisakan 2 rantai untuk kita decrease. Jadi kita knit 1 kemudian per 1 sampai ke penanda selanjutnya. Dan kita sisakan 2 rantai sebelum penanda. Oke, bisa ya? Oke, untuk selanjutnya kita kerjakan aja sampai ke penanda selanjutnya dan kita sisakan 2 rantai sebelum penanda seperti ini. Oke, jadi 2 rantai sebelum penanda kita akan selalu decrease seperti ini. Oke, jadi sistemnya nanti di setiap 2 rantai sebelum penanda kita akan selalu decrease. Oke, jadi ini kita kerjakan knit 1 purl sampai ke ujung, nanti di ujung sisa 2 rantai. Sampai penanda maksud saya.
Jadi kita knit 1, kemudian purl 1, sampai ke penanda selanjutnya. Namun kita sisakan 2 rantai sebelum penanda untuk kita decrease. Oke. Jadi pengerjaannya seperti itu aja. Setiap 2 rantai sebelum penanda kita akan decrease. Oke, jadi kita akan kerjakan seperti ini. Begitu juga dengan sampai penanda-penanda lainnya. Jadi kita knit 1 purl 1 sampai 2 rantai sebelum penanda. Kemudian 2 rantai sebelum penandanya kita decrease. Jadi seperti itu aja. Seperti tadi kan kita kerjakan knit 1 purl 1 secara terus-menerus. Nah, ini juga kita kerjakan sampai beberapa baris. Nanti dia akan membentuk kubah, jadi mengerucut gitu. Oke, jadi ingat aja 2 rantai sebelum penanda kita decrease secara terus-menerus. Oke. Jadi kita kerjakan aja seperti biasa knit 1 purl 1. Namun kita ingat 2 rantai sebelum penanda itu kita decrease. Oke, seperti itu aja terus-menerus. Dan jangan lupa kita rantai awalnya di penanda warna biru. Oke. Nanti hasilnya akan berbentuk kubah. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan udah kita decrease secara terus-menerus, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi ini kan rantainya udah semakin sedikit karena kita kurangi rantainya. Jadinya lingkarannya semakin kecil. Jadi kalau misalkan kita pakai circular needle, jadi dia nanti lebih susah untuk mengerjakannya. Jadi di sini aku akan beri tips cara mengerjakan menggunakan 1 needle dan menggunakan 2 needle. Jadi biar lebih mudah, kita bisa kerjakan seperti ini. Jadi ini rantainya kita bagi 2, setengah-setengah seperti ini. Kita tarik circular needle-nya seperti ini. Dan kemudian kita akan mulai pengerjaannya juga setengah-setengah. Jadi setengah bagian, kemudian setengah bagiannya lagi seperti ini. Jadi mungkin nanti akan sedikit lebih ribet, tapi ini efektif. Jadi pengerjaannya seperti ini aja, yang seharusnya kita bisa kerjakan secara terus-menerus, secara melingkar. Nah, ini harus kita kerjakan setengah bagian seperti itu. Jadi sistemnya tetap sama, kita knit 1 rantai, kemudian purl 1 rantai, dan 2 rantai sebelum penanda kita decrease, seperti itu aja. Di sini aku cuma nunjukin caranya biar lebih mudah. Kalau rantainya semakin berkurang. Oke. Jadi kalau misalkan kamu udah tahu caranya seperti ini, sistemnya tetap sama. Kalau udah tahu tinggal skip aja. Oke. Jadi tetap sama. 2 rantai sebelum penanda tetap kita decrease ya. Oke, kita decrease. Kemudian kita akan lanjut lagi. Kerjakan seperti biasa sampai ke penanda selanjutnya. Oke. Kita knit 1 purl 1 sampai sisa 2 rantai sebelum penanda. Oke, jadi ini udah 2 rantai. Ini penandanya ya. Jadi kita decrease. Nah, jadinya seperti ini, pengerjaannya setengah-setengah. Setelah kita kerjakan setengah, kita tarik lagi circular needle-nya seperti ini. Jadi memang agak sedikit ribet. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk bagian setengahnya lagi. Seperti ini. Tapi jangan sampai nanti gabung lagi. Jadi kita harus bagi 2 seperti ini, setengah-setengah.
Kemudian sirkularnya kita tarik seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Jadi sistemnya jangan sampai melingkar lagi. Harus dibagi dua menjadi setengah-setengah seperti ini. Namun pengerjaannya tetap sama. Kita knit satu rantai, kemudian purl satu rantai sampai 2 rantai sebelum penanda. Jadi pengerjaannya tetap sama ya, tapi bedanya kita bagi circular needle-nya menjadi setengah-setengah, menjadi 2 bagian, sehingga nanti pengerjaannya lebih mudah. Nah, tapi akan lebih mudah lagi kalau misalkan kita punya 2 circular needle dengan ukuran yang sama. Jadi pengerjaannya tetap sama, kita bagi setengah-setengah, tapi akan lebih mudah menggunakan 2 needle seperti ini. Oke, kita kerjakan sampai setengah menggunakan needle baru. Jadi pengerjaannya tetap setengah-setengah, tapi bedanya di sini kita menggunakan needle baru seperti ini. Tapi dengan ukuran yang sama ya. Jadi ukurannya nggak boleh berbeda. Oke, seperti biasa aja kita kerjakan knit 1, kemudian purl 1 sampai nanti jumlahnya setengah-setengah, jadi kita bagi 2. Oke, dan jangan lupa 2 rantai sebelum penanda harus selalu kita decrease seperti ini. Oke. Nah, ini udah sampai di 2 rantai sebelum penanda, langsung kita decrease aja. Jadi ini udah setengah seperti ini. Jadi kita berhenti di sini. Oke, jadi ini udah jadinya kita bagi 2, setengah-setengah di 2 needle seperti ini. Oke. Jadi pengerjaannya juga tetap sama. Oke, jadinya lebih mudah seperti ini. Pengerjaannya juga sama seperti tadi, setengah-setengah, tapi akan lebih mudah menggunakan 2 needle seperti ini. Oke, kita kerjakan aja. Oke, jangan lupa 2 rantai sebelum penanda harus selalu kita decrease. Nah, ini satu bagian udah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke needle satunya lagi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan untuk needle satunya lagi. Oke, pengerjaannya sama aja seperti ini. Tapi memang jadi agak ribet karena kita menggunakan 2 needle. Oke, pengerjaannya tetap sama seperti biasa. Kita knit 1, kemudian purl 1 sampai 2 rantai sebelum penanda untuk kita decrease. Oke. Oke, 2 rantai sebelum penanda langsung kita decrease aja.
Oke, kita decrease. Nah, seperti itu aja kita kerjakan. Jadi, kita decrease 2 rantai sebelum penanda secara terus-menerus sampai nanti sisa rantainya masing-masing 8 rantai aja. Jadi, sisa rantainya 8 rantai seperti ini. Jadi, setiap penanda itu sisanya 8 rantai. Oke, jadi ini berarti 8 kali 4, 32 rantai lagi. 8 rantai itu per masing-masing penanda. Oke. Jadi berarti sisa benangnya yang ini tinggal 32 rantai lagi jumlah seluruhnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan decrease seluruh rantai. Jadi kita tidak hanya mendecrease 2 rantai sebelum penanda, namun seluruh rantainya. Jadi dari awal seperti ini kita akan decrease sampai seluruh baris. Oke, kita decrease saja. Oke, jadi satu needle udah selesai, kemudian kita akan kerjakan satu needle lagi. Pengerjaannya sama, kita decrease seluruh rantai. Oke, kita udah decrease seluruh rantai satu baris seperti ini. Jadi sisa rantainya ada 4 rantai. Jadi 4 kali 4 ada 16 rantai. Nah, bentuknya jadinya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut lagi, decrease seluruh rantai satu baris lagi. Jadi kita akan decrease seluruh rantai satu baris lagi seperti ini. Jadi kita decrease saja. Kita decrease sampai satu baris ini selesai. Oke.
Oke, udah selesai seperti ini. Jadi sisa rantainya sekarang tinggal 8 rantai rajut seperti ini. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi, decrease 1 baris lagi. Sama pengerjaannya seperti tadi. Kita decrease seluruh rantai. Oke, langsung kita decrease saja. Penandanya udah bisa kita ambil karena tidak kita pakai lagi. Oke, selanjutnya langsung kita decrease aja 1 baris lagi. Oke, kita decrease. Jadi kita decrease seluruh rantai untuk 1 baris ini. Oke. Oke, setelah selesai seperti ini, sisa rantainya sekarang tinggal 4 rantai. Jadi kita udah selesai di sini. 4 rantainya langsung kita tutup aja. Jadi kita akan matikan benang, bind off, kita tutup aja. Oke. Oke, setelah kita selesai menutup benangnya seperti ini, sisa benangnya tinggal kita gunting aja. Oke, kemudian kita masukkan sekali lagi benangnya, dan kemudian tarik. Oke, udah selesai. Jadi sisa benangnya kita akan rapihkan menggunakan jarum sulam biasa seperti ini. Tinggal kita rapihkan aja. Seperti ini, udah selesai, sisa benangnya langsung kita gunting aja setelah sudah aman seperti ini. Oke, sudah jadi. Ini topinya udah selesai. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini aja. Jadi sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.